Halo Talavers. Walau cuma menjabat kurang lebih 3 tahun lamanya, catatan seorang Megawati sebagai seorang presiden perempuan pertama di Indonesia lumayan disorot. Entah itu soal penjualan pulau ke asing atau yang menyangkut masalah infrastruktur yang katanya pimpinan parpol berlogo banteng tersebut cuma sanggup membangun 34 km tol aja. Lah, ngapain aja? Walau kenyataannya seperti itu, pemerintah Megawati patut kita apresiasi. Soalnya pada era itulah pembangunan tol pertama yang dibangun di atas air. Kalau kita tarik mundur sedikit, sejatinya wacana akan kehadiran jembatan penghubung antara Pulau Jawa dan Madura tersebut mulai digagas pada era Soeharto. Akan tetapi, pembangunannya tak kunjung terrealisasi hingga melewati era kepemimpinan 3 presiden lainnya. Barulah kita memasuki masa kepemimpinan putri sang proklamator ini. Proyek Jembatan Suramadu benar-benar dieksekusi. Proyek tersebut dimulai dengan langkah membuat regulasi baru yang ditetapkan di Jakarta pada 27 Oktober 2003. Hal itu pun menjadi sebuah titik terang atas penantian warga sekitar terhadap akses yang lebih mudah, hingga penekanan ongkos distribusi barang yang lalu-lalu jauh lebih mahal dan lama karena harus nyebrang Selat Madura. Pembangunan Jembatan Suramadu pun memakan anggaran cukup banyak, yaitu sebesar 4,5 triliun rupiah. Ya masih wajar sih, soalnya kalau kita ukur dari pangkalnya di kota Surabaya dan ujungnya di Kabupaten Bangkalan, panjang jembatan ini sekitar 5,4 kilometer. Oh iya, meski regulasi dari pemerintah sudah terbit serta anggaran yang melimpah, bukan berarti perjalanan pembangunan Suramadu selalu mulus tanpa kendala. Ya, namanya masalah mah emang gak bisa dihindari. Seperti masalah pembebasan lahan di masing-masing ujungnya yang nahan pembangunan cukup lama dan memakan waktu sekitar 6 tahun. Karena itu pula, Megawati bukanlah presiden yang meresmikan jembatan Suramadu tersebut. Keburu lengser soalnya. Jadinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat setelahnya menjadi sosok yang meresmikan jembatan ini pada tanggal 10 Juni 2009 sekaligus menobatkan Suramadu yang kala itu sebagai jembatan terpanjang di bumi pertiwi. Wah, meski bukan yang meresmikan, tapi Megawati punya andil yang cukup besar loh. Karena pembangunan Suramadu kan sebelumnya cuma sebatas wacana aja. Hal tersebut pun kembali dilakukan ibu dari Puan Maharani kala itu membangun tol Cipularang yang juga diwacanakan pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Sebuah jalan bebas hambatan yang menghubungkan antara Cikampek, Purwakarta, Padalarang tersebut mulai dikerjakan pada tahun 2002 dan dibangun di atas 2 tahap. Nah, untuk tahap pertamanya sendiri dibangun jalan sepanjang 17 km, dilanjutkan pada seksi selanjutnya yang dibangun sepanjang 41 km. Nggak tanggung-tanggung, saat itu pemerintah mengucurkan anggaran yang fantastis, kurang lebih sekitar 4,6 triliun rupiah lebih. Wih, gede juga ya. Padahal kalau ditotalkan, panjang tol Cipularang hanya mencapai 56 km. Apalagi kalau dibandingin sama peningkatan mata uang, ongkos yang dipakai buat bangun tol ini mencapai 13,8 triliun di masa sekarang. Nolnya banyak banget ya. Kalau orang sirik mah pasti udah pada nyinyir itu. Ngabisin duit buat ngebangun jalan tol yang panjangnya cuma segitu. Apalagi yang nikmatin jalan tol kan cuma mobil doang, yang notabene orang berkecukupan. Katanya bela wong cilik. Padahal mah mereka nggak tahu kalau tol Cipularang dibangun melintasi pegunungan sehingga tentu butuh biaya besar. Belum lagi jalan bebas hambatan satu ini merupakan jalur paling vital untuk arus perputaran logistik di Pulau Jawa. Padahal kan kontur jalannya lumayan ekstrim ya. Karena aspek geografis itu pula mengapa hingga saat ini acap kali terjadi laka lantas, terutama pada kilometer 90 hingga 100. Pasalnya, pada 10 km tersebut terdapat tanjakan panjang dan tentunya ada turunan yang panjang pula yang sering bikin rem truk gede jadi blong. Anyway, bukan cuma itu aja infrastruktur yang dibangun di era Megawati.
Ada pula Tol Cikunir yang merupakan bagian dari rangkaian tol lingkar luar Jakarta yang sudah dicanangkan sejak medio 90-an. Nah, pada masa pemerintahan Bu Mega sendiri, proyek ini kembali dilanjutkan. Sayangnya, lagi-lagi Mega nggak sempat meresmikan jalan tol tersebut. Itu karena sebelum proyek ini beres, istri dari mendiang Taufik Kimas tersebut keburu turun tahta dari jabatannya. Hingga pada akhirnya Budiono lah yang ngeresmiin jalan tol Cikunir tersebut ketika menapaki posisi Menteri Keuangan pada era SBY. Tapi Bu Mega nggak melulu kena tikung untuk gunting pita kok. Buktinya pada jembatan Kahayan di Kalimantan sana, Presiden kelima Republik Indonesia tersebut hanya butuh waktu kurang lebih setahun untuk langsung meresmikan jembatan yang berada di kota Palangkaraya tersebut, tepatnya pada 13 Januari 2002. Kini, jembatan dengan panjang 640 meter dan lebar mencapai 9 meter itu telah menjadi ikon Kalimantan Tengah dan menjadi sebuah objek wisata, serta memberi dampak positif terhadap warga sekitar. Pasalnya, jembatan itu menghubungkan antara kota Palangkaraya dengan Kabupaten Barito Utara dan beberapa daerah lainnya. Keberadaan jembatan ini sekaligus menjadi satu-satunya infrastruktur yang diresmikan langsung sama Megawati Soekarnoputri. Ya, gimana enggak, pada eranya memimpin, Indonesia dilanda masalah pada beberapa bidang. Jadi cukup wajar mengapa pada kepemimpinannya nggak begitu banyak infrastruktur yang dibangun. Salah satunya di bidang ekonomi, di mana Megawati dinilai mengambil langkah cukup berani ketika mengakhiri kerjasama dengan IMF pada akhir tahun 2003. Walaupun nggak berhasil pulih seutuhnya, namun setidaknya memberikan dampak yang cukup baik. Kurs rupiah yang semula bernilai 9.800 turun menjadi 9.100 dalam kurun waktu 3 tahun. Hal tersebut nggak lepas dari cara Megawati nerapin kebijakan moneter dalam mengatasi masalah inflasi dengan cara mengendalikan uang yang beredar. Ibu 3 orang anak itu juga gencar mendorong adanya investasi asing. Pasalnya, investasi dipercaya sanggup membuka lapangan kerja baru buat masyarakat, serta bisa menjadi sebuah penggerak ekonomi. Oh iya, selain membenahi bidang ekonomi, putri kedua dari pasangan Soekarno dan Fatmawati ini juga turut membenahi beberapa sektor lain. Seperti mengusung program pengentasan kemiskinan dengan program yang saat ini cukup populer, yaitu beras rakyat miskin atau yang lebih kita kenal dengan singkatan Raskin. Kebijakan politik pun tidak lupa ia keluarkan, yang mana dirinya terus berupaya untuk menyamaratakan lembaga negara demi bisa mewujudkan bangsa yang demokratis. Wah, pantas aja pembangunan gak jalan.